What's up, Mamang, kembali lagi dengan Abang Lu Bang Erik. Di podcast kali ini kita mempunyai dua bintang tamu yang sangat spesial. Yang pertama ada Mas siapa? Hartono. Dan Mas siapa? Nikso. Oke. Topik hari ini kita akan bahas tentang ketersediaan pangan dan ancaman krisis pangan. Jadi dasarnya ada di dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan nomor 17 tahun 2015. Nah, jadi itu dalam UU dan PP itu diatur gitu, intinya pemerintah janji kalau rakyat itu harus dapat makanan yang cukup, aman, bergizi dan juga terjangkau. Namun kan pada nyatanya kan gampang ditulis di pasal, cuman implementasinya nggak ada. Gimana dong? Makanya kali ini kita akan membahas aturan hukumnya dan contoh kasus nyata biar kelihatan seberapa serius negara menjaga perut rakyatnya. Oke, kita masuk segmen yang pertama tentang isinya, yaitu jadi guys, ada UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang intinya adalah negara itu wajib menjamin pangan yang aman, bergizi, merata, dan adil untuk warganya. Nah, ini bener banget nih. Di undang-undang tersebut ada bab khusus yang ngejelasin tentang hal ini. Misalnya pada pasal 12. Nah, itu diatur kalau ketersediaan pangan itu harus berbasis dengan kemandirian, ketahanan, dan juga kedaulatan pangan. Ya, di pasal 23 juga dijelaskan bahwa pemerintah wajib menjaga cadangan pangan. Ini penting banget buat mengantisipasi krisis pangan supaya negara masih mempunyai cadangan pangan buat masyarakatnya. Oh, jadi sepenting itu ya? Ya, penting banget ini, bro. Ya. Biar supaya masyarakat masih bisa makan. Ya, siap. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua. Nah, undang-undangan itu sifatnya rumit ya, umum. Jadi pada undang-undang itu ada satu contoh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Dan di sini semua itu dijelaskan secara lebih teknis. Nah, betul banget nih Mas Erik. Kebetulan di peraturan pemerintah ini diatur soal cadangan makanan milik pemerintah. Jadi ada cadangan pangan yang milik pusat, milik pemerintah daerah dan juga kabupaten kota. Jadi ada beberapa cadangan makanan. Jadi bukan hanya pusat yang bertanggung jawab, tapi juga daerah juga yang bertanggung jawab. Mungkin lebih jelasnya ke Mas Niko. Gimana Mas Niko? Jadi gini guys, di peraturan pemerintah dijelaskan juga soal keanekaragaman pangan. Jadi sumber karbohidrat itu tidak tergantung dari beras saja, bisa juga dari singkong, jagung, sagu. Jadi kita tidak perlu ketergantungan dari beras. Oh, berarti kita mulai sekarang makannya singkong aja nih. Singkong, sagu aja. Nah, berarti kayak zaman dulu banget nih. Oh, tela-tela ya? Ya, tela-tela. Oke. Nah, kalau bicara tentang krisis pangan, penyebabnya bisa tentang dari alam. Contohnya ya kayak perubahan iklim, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, hujan badai, angin petir. Waduh. Dan bisa jadi dari kayak ekonomi lah, kan rata-rata kan impor tuh. Jadi ya sering terganggu aja gitu ekonomi masyarakatnya. Oh iya, benar juga ya. Jadi berarti bisa gara-gara masalah alam gitu. Bisa Nah, berarti kalau masalah alam kan kita tidak bisa ini ya, tidak bisa nebak-nebak ya. Mungkin itu alasan ada cadangan makanan. mungkin bisa. Nah, aku tuh bingung kan. Indonesia tuh masih banyak loh impor bahan pokok di luar negeri gitu. Misalnya gandum, kan kita nggak bisa produksi sendiri ya. Nah, ini kalau harga gandum naik, kita juga kena imbasnya kan. Nah, kalau itu gimana Mas Niko? Makanya solusi dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 mengenai diversifikasi pangan dan sistem distribusi harus diawasi dengan ketat. Plus sekarang ada teknologi pengawasan distribusi pangan secara real time, makanya kita bisa langsung melihat secara langsung distribusi pangan di Indonesia ini. Oh, jadi gitu. Kan kita nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa menuhin kebutuhan, jadi harus didistribusikan dan diawasi dengan ketat gitu. Biar jadi ada mafia. Oh, aduh, aku nggak ikutan ya itu. Oh, jadi berarti undang-undang nomor 17 dan 18 ini detail banget dong, dari teknis sama non teknisnya. Wah, keren banget ya berarti. Ya, kita jadi tahu nih pemerintah kita ya. Tapi tidak dengan sakroni. Waduh. Nah, kita jadi bisa jadi tahu nih gimana distribusi barangnya. Kita bisa tahu jaga keseimbangan dari pangannya juga. Banyak yang kita dapetin di sini. Alhamdulillah banyak. Nah, contohnya ada program lumbung pangan masyarakat. Itu sesuai banget
dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang tadi. Jadi stok pangan itu tidak hanya ada di pusat, tapi merata ke seluruh desa seperti Lindau, di Sekali, Tegal Kondo dan sekitarnya. Nah, terus itu ada juga penguatan cadangan makanan. Itu tuh biasanya lewat PT Bulog. Oh, Nah, biasanya tuh Bulog nyalurin gitu loh bantuan-bantuan ke desa-desa kayak tadi. Mana Dau ya? Dau. Tegal Kondo. sekali. Nah, itu tuh PT Bulog tujuannya untuk menyeimbangkan harga. Terus habis itu jadi penyangga lah istilahnya. Bantalan kalau pemerintah ada gejolak pangan. Baik Gitu. Tapi sayangnya guys, di lapangan itu tidak selalu berjalan mulus. Oh gitu ya. Masih banyak tantangannya. Contoh kasusnya yaitu kasus penimbunan beras, mafia bahan pokok, distribusi tidak merata. Padahal di UU sudah dijelaskan bahwa penimbunan bahan pokok itu adalah pelanggaran hukum. Berarti krisis pangannya harus diberantas dari Ya, akarnya. mafia-mafianya itu. Wah, mafia ini nih. Mafia emang. Bahaya ini. Nah, makanya implementasi aturan itu harus jelas. Yang pertama harus melindungi petani, yang kedua harus menjaga harga pangan tersebut, dan yang ketiga harus dikelola dengan transparan agar di Indonesia ini tidak krisis pangan, guys. Jadi sebenarnya tuh tentang krisis dan ketersediaan udah diatur sedemikian rupa ya. Ya, Tinggal ketegasan pemerintah dalam mengimplementasinya kan. betul. Nah, tapi ngomong-ngomong gimana kalau biasa kan kalau lagi mau musim pemilu, pejabat politik itu sering memanfaatkan krisis pangan, isu-isu itu untuk mengambil hati masyarakat gitu. Kan Indonesia butuhnya makan bukan baliho. Nah, Kalau menurut saya sih harus disunat 2 kali sih mas. Aduh. oh sih, contohnya Mas S ini. Eh, ya. Waduh. Aduh. Nah, terus gimana tuh nih? Makanya tuh di UU nomor 18 tahun 2012 dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 sudah kasih fondasi, tinggal kemauan serius supaya krisis bisa dicegah. Oh, berarti lagi-lagi ketegasan pemerintah ya. Ya. Penting sekali berarti ini. Sangat penting, Mas. Karena pemerintah kan melambangkan betapa kayak Indonesia tuh kayaknya banyak makanan, banyak bahan pokok. Itu kan pemerintah pasti yang mengatur semua. Iya. Nggak mungkin rakyat jelata bisa mengatur itu semua. Setuju sih. Gak mungkin Mas Erik ya? Iya, makanya. Sekarang juga kayaknya pemerintah kurang ya ngasih istilahnya informasi diversifikasi pangan tuh. Iya. Kan kita punya bahan pokoknya nggak harus beras ya kan Iya. tadi. Ada gandum. Kata Mas Niko ya. Ada singkong. Ada singkong kayak Sagu. zaman dulu tuh kita makan zaman dulu Iya. tuh. Iya, makan Kalau kayak papeda. Papeda, Nah. tela-tela kan masih banyak ya. Iya. Kenapa harus Beras. bergantung beras gitu? Mungkin karena beras itu kan lebih mengenyangkan ya, Mas ya. Karena kan kandungan dari beras tersebut jika menjadi nasi karbohidratnya lebih besar daripada singkong gitu. Itu sih. Jadi ini adalah obrolan singkat dari soal pangan, tentang peraturan pangan dan peraturan pemerintah tentang krisis pangan Dan penyediaan. Pastinya. Jadi semoga yang kita sampaikan bisa didengar ya, dan juga mungkin jadi pembelajaran untuk yang nonton nih. Yo. Karena kalau rakyat lapar, teori hukum cuma jadi teks, bukan tidak ada maknanya. Waduh, dalam banget tuh kata-katanya tuh. Kata-kata hari ini. Jadi gimana ya gue? Intinya thank you buat kalian yang sudah menonton. Ini tadi cuma tugas yang kami kerjakan dari Bapak Hanif Alamuddin selaku selaku Kaprodi dari Teknologi Pangan, dan selaku tugas dari matkul peraturan pangan. Jadi thank you. Nah, mungkin kita bareng-bareng aja ya. Iya. Kita anak pangan Oke, gitu. boleh. Silakan, Mas. Ya. Mungkin sekian dari kita anak pangan. Pangan. See you in the next podcast. Podcast. See you.